Ya, Assalamualaikum Teh Ica. Ya, waalaikumsalam Teh Azani. Sehat Teh Ica. Semoga sehat terus ya. Ya, amin. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas Teh Azani? Terdengar sangat jelas Teh Ica. Oh iya. Oke Teh Ica, kita langsung saja ya untuk wawancaranya karena waktunya kita terbatas. Iya. Teh Ica, untuk masalah ini Teh Ica, saya kan lihat di dalam pembelajaran Teh Ica di kelas gitu ya, atau di pembelajaran yang dilakukan oleh Teh Ica itu siswa itu terlihat sangat antusias dalam melaksanakan pembelajaran. Itu ngerasa motivasi siswa untuk belajar itu pasti sudah terbentuk ya. Kira-kira bagaimana sih cara yang Teh Ica lakukan untuk membangkitkan motivasi belajar siswa tersebut? Kalau saya di kelas mencoba untuk memahami kesenangan murid dan karakteristik murid zaman now. Zaman sekarang ya, Teh Azani, kalau menurut saya sangat berbeda gitu. Anak yang saya ajar hari ini dengan yang 4 tahun yang lalu misalnya, padahal saya juga baru 4 tahun yang lalu misalnya ngajar kelas 4 sudah pernah misalnya, tapi sangat berbeda karakteristiknya. Nah, untuk siswa yang sekarang, terlebih karena mereka juga mengalami ya pembelajaran di masa pandemi PJJ selama 2 tahun. Karakteristik mereka itu adalah senang belajar yang berbaunya itu bermain gitu, menyenangkan. Jadi tidak bisa pembelajarannya itu yang hanya teacher center kita yang menerangkan, kasih tugas kerjakan. Nah, mereka itu senang sesuatu yang berbau tantangan. Mungkin kalau menurut saya ya, karakteristik anak sekarang itu mereka itu suka tantangan karena suka main game gitu Kak Teh Azani. Nah, senang bermain game, jadi bagaimana caranya membuat pembelajaran itu menjadi di dunia mereka gitu belajar, tapi sesuai dengan yang mereka sukai. Makanya pembelajarannya itu boleh menggunakan, kalau menurut saya ya karena sudah terintegrasi IT dan di sekolah-sekolah juga, kalau menurut saya di Kota Bandung fasilitasnya ada, sangat sayang sekali kalau tidak dipakai seperti Twin Mirror, Infocus, proyektor ya seperti itu, tablet. Kalau tidak digunakan sangat sayang sekali. Jadi bagaimana caranya belajarnya itu membentuk motivasinya itu dari sesuatu kegiatan yang mereka sukai. Mereka suka main game, dibuatlah pembelajaran yang berbentuk gamifikasi atau pembelajaran yang berbasis aplikasi yang terintegrasi IT seperti menggunakan ClassPoint, menggunakan live worksheet, word walk, quizzes, itu sangat menantang bagi mereka. Padahal sebetulnya kalau dipikir-pikir pembelajarannya itu seperti latihan soal saja ya. Kalau menggunakan paper and pensil gitu, pertanyaannya sama saja, cuman kita buatlah dalam bentuk ke aplikasi. Padahal pertanyaannya sama sebetulnya dengan yang kalau mereka latihan kuis atau PTS mungkin atau ulangan, tapi dibentuknya itu dalam permainan gitu, dalam quizzes, dalam ClassPoint, dalam live worksheet. Jadi mereka itu senang karena mereka merasa sedang bermain, sedang menggunakan aplikasi seperti mereka main. Ya kan mereka sukanya sekarang main Mobile Legends yang kayak gitu. Gimana kalau supaya si teknologi itu jangan hanya digunakan untuk rekreasi mereka, tetapi juga untuk edukasi. Jadi teknologinya itu selain untuk mereka bermain, kita dekatkan teknologinya itu fungsinya juga bisa sebagai edukasi. Gitu Teh Azani, menggunakan live worksheet, word wall, banyak ya. Tinggal disesuaikan dengan kesukaan anak-anak di kelas kita apa, senangnya seperti apa gitu. Ya, baik Teh Ica, mengenai tadi ya menyinggung berarti kayak live worksheet, terus apalagi yang banyak ya yang Teh Ica pernah terapkan, itu kan berarti menyinggung tentang media pembelajaran yang berbasis teknologi ya Teh Ica. Kalau yang contoh live worksheet seperti apa sih Teh Ica? Nah, kalau live worksheet itu banyak ya, bisa
bentuknya itu bisa drag and drop, misalnya ditarik terus diseret, ditarik, dilepas. Jadi atau bisa seperti menjodohkan, menarik garis gitu. Atau bisa juga isian benar salah. Nanti kita tinggal pelajari saja rumus menggunakan gimana sih cara bikin LKPD interaktif di live worksheet. Pengen digeser-geser nih gambar sama labelnya biar cocok gitu. Banyak gitu. Jadi tergantung anak gitu, tergantung karakteristik anak. Kalau di kelas rendah mungkin kita bisa pakai cuman yang tarik garis saja. Kan lebih real ya kalau menggunakan kan kalau pakai di papan tulis mungkin kita hanya menyediakan tulisan terus tarik garis kayak gitu. Kan kalau di live worksheet bisa gambarnya lebih nyata. Gambarnya bisa kita cari sendiri disesuaikan dengan keinginan kita. Terus anak-anaknya juga bisa interaktif, bisa menggunakan langsung gitu, mau pakai twin mirror, mau pakai tablet, atau HP. Biasanya untuk kelas tinggi kan suka pada bawa HP tuh. Nah, bisa kita gunakan anak-anaknya, kita giring ke live worksheet. Nah, kalau kelas tinggi mungkin kita bisa menggunakan jawaban benar salah, checklist gitu. Seperti di AKM ya, jadi kita bisa menggunakan variasi soal tidak hanya ABCD gitu. Bisa jawabannya dalam satu soal bisa ada jawabannya itu pilihan jawaban ada 5, jawabannya bisa 2, bisa 3. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan keinginan kita. Untuk latihan soal AKM pun bisa gitu. Oke, Teh. Berarti menurut Teteh untuk berbasis teknologi ini sangat-sangat bermanfaat sekali ya, Teh, di era sekarang gitu. Ya, sangat bermanfaat sekali karena sekarang itu tidak bisa kita mencap bahwa teknologi itu baru dan negatif gitu. Tidak, teknologi itu bisa negatif, bisa positif, bagaimana kita cara menyikapinya. Jadi kalau misalnya kita pandai-pandai membuat teknologi itu menjadi hal yang positif, apalagi dalam pembelajaran, apalagi memang di sekolahnya difasilitasi, ada fasilitas daripada tidak dipakai, rusak karena tidak dipakai kan lebih baik rusak karena dipakai, lebih baik dimanfaatkan karena teknologi itu sudah hidup berdampingan dengan kita dan tidak bisa kita bermusuhan dengan teknologi. Teknologi itu akan menjadi kawan kita karena sekarang itu segala sesuatu sudah serba digital. Mau beli bensin saja kita pakai aplikasi gitu. Kenapa pembelajaran tidak pakai aplikasi? Kalau memang ada sarananya bisa digunakan, ya kita bisa menggunakan teknologi itu mungkin kalau memberatkan baru. Tapi kan rata-rata siswa kelas 5, kelas 6 sudah pegang HP. Daripada HP-nya dipakai untuk hal-hal yang seperti bermain TikTok, misalnya bermain Instagram, kita arahkan juga mereka untuk belajar menggunakan teknologi gitu. Jadi melalui media di teknologi. Oke, Teh Ica, jawabannya sangat hebat sekali. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, Teh Ica, upaya apa sih yang harus dilakukan oleh guru nih terkait dengan minat baca siswa? Karena kan ada kegiatan-kegiatan nih yang bisa membangkitkan minat baca siswa. Kira-kira menurut Teh Ica, kegiatan yang seperti apa yang bisa membangkitkan minat baca siswa? Kegiatan pembiasaan seperti redaton, dibiasakan misalnya di sekolah 1 minggu sekali ada hari Rabu kegiatan literasi membaca bersama di lapangan. Sebelum belajar juga membaca 15 menit di kelas, disediakan pojok baca. Selain disediakan pojok baca, kita sebagai guru juga memberi fasilitas seperti memajang bahan-bahan literasi gitu, seperti karya siswa, puisi, cerpen. Nah, itu ditempel gitu di ruangan-ruangan atau poster-poster. Jadi secara tidak langsung siswa itu ketika masuk kelas, dia terbiasa dengan bacaan-bacaan yang dipajang itu teh sambil dibaca gitu. Tapi memang harus dibiasakan juga yang membaca 15 menitnya itu gitu. Mereka juga diberi kayak reward gitu ya. Seperti membuat pohon gelis ya, seperti itu. Jadi yang sudah
tamat membacanya, direview bacaannya, dikasih reward oleh gurunya, mungkin seperti itu kalau dari saya. Oke, Teh Ica, hebat banget nih jawabannya. Ada pertanyaan lagi yang pengen saya sampaikan mengenai kita kan sebagai guru ya Teh harus mempunyai, harus bisa menerapkan model-model pembelajaran inovatif di dalam kelas ya Teh. Nah, menurut Teteh itu pentingkah seorang guru menggunakan model-model pembelajaran inovatif? Nah, jika memang dirasa penting, maka model pembelajaran yang seperti apa sih Teh yang termasuk model pembelajaran inovatif? Jadi model pembelajaran inovatif sangat diperlukan untuk sekarang ya, apalagi di pembelajaran abad 21. Kalau menurut saya, pembelajaran inovatif yang harus guru kuasai itu harus yang dapat mengandung mengasah keterampilan 4C-nya gitu. Jadi supaya mereka itu siap menghadapi tantangan di abad 21. Jadi harus kreatif, komunikatif, ya bernalar kritis gitu. Kayak gimana sih? Nah, kalau menurut saya bisa salah satunya Radek yang read, answer, komunikatif. Jadi mereka sebelumnya dikasih bacaan dulu. Jadi di rumahnya itu dikasih bacaan, tugasnya membaca. Terus kita kasih soal lewat Google Form gitu, disuruh menjawab pertanyaan. Ditekankan mengerjakan sendiri, biarin nilainya seadanya, semampunya. Nanti di sekolah dikasih lagi bacaan yang sama. Kemudian nanti pertanyaannya juga yang sama. Kemudian mereka berdiskusi dengan temannya. Jadi sebelumnya itu harus sudah diperkenalkan bacaannya di rumahnya sebelumnya supaya mereka terbiasa membaca gitu. Karena kemampuan baca literasi, bukan membaca ya, kemampuan literasi anak-anak zaman sekarang mungkin mereka itu bisa membaca tetapi tidak memahami keterbacaan yang mereka baca gitu. Jadi harus dibiasakan memang membaca gitu. Karena memang dari dulu waktu mungkin dari kecilnya itu fokus tujuan orang tua dan guru itu kepada anak adalah calistung, membaca, menulis, berhitung. Membaca asal anak bisa baca, tetapi tidak menumbuhkan minat kepada anak akan membaca gitu. Padahal harusnya ditumbuhkan minat dulu, sambil minat sambil belajar baca, bacanya sedikit demi sedikit, nanti akan ada ketertarikan kepada buku dan kebutuhan untuk membaca gitu. Karena mereka itu dari kecilnya itu dibiasakannya itu belajar membaca bukan karena butuh gitu. Jadi mereka itu memang sudah pintar membaca, ketika masuk TK, masuk SD sudah dapat membaca, tapi tidak ada kebutuhan untuk membaca. Mereka itu membaca itu hanya sebagai keharusan. Orang tua saya menyuruh saya harus bisa baca. Tetapi tidak tahu, tidak mengerti apa yang mereka baca. Mereka tidak suka membaca buku cerita, tidak senang membaca buku cerita karena mereka tidak memahami apa yang mereka baca. Gitu. Jadi kalau menurut saya pembelajaran inovatif yang harus diterapkan di sekarang oleh guru-guru adalah pembelajaran yang berbasis 4C yang komunikatif, kreatif, kolaboratif. Jadi harus yang seperti itu dan harus yang literasi dan numerasi gitu. Jadi harus berbasis literasi dan numerasi. Oke Teh, misalnya nih Teh, kan itu model pembelajaran inovatif yang berbasis 4C ya Teh ya, dan berbasis literasi numerasi. Contoh model pembelajarannya Teh kira-kira apa ya? Misalnya. Tadi Radek gitu. Read, Radek. ya Oh, Radek. Read, oh, Radek ya. Radek, RADEC. Itu ya Teh, ya satunya. Ada lagi Teh yang sering diterapkan sama Teteh untuk model pembelajaran inovatif? Project based learning, PBL ya Teh ya. Ya, project based learning, problem based learning. Kalau untuk project based learning Teh itu gimana Teh tahapannya? Sambil diingat-ingat lagi, saya juga.
kalau project based learning berarti anak-anaknya diperkenalkan dulu, hampir mirip-mirip dengan problem based learning. Hanya saja nanti di akhir anak itu membuat proyek, dan proyeknya itu mungkin kebanyakan kita bikin proyek based learning itu sudah dirancang oleh guru. Ini nanti kita bikin ini, bikin ini, bikin ini. Jadi di akhirnya harusnya itu mungkin kalau proyek based learning kayaknya anak yang bikin jadwalnya, kita di minggu ini mau ngapain, minggu kedua mau ngapain. Jadi sebetulnya si proyek based learning itu harusnya si kegiatannya itu, jadwalnya itu anak-anak yang merancangnya gitu. Kita hanya sebagai fasilitator, kemudian sebagai pembimbing. Jadi jangan kita yang sudah memplot mau kayak gini, dikasih masalah, nanti kira-kira kita mau untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus bikin apa, yang kayak gitunya tuh harus muncul dari anak gitu, dari ide anak gitu, bukan yang kita bikin, oh kalau masalah kayak gini kita harus bikin kayak gini, nanti anak-anak kita di minggu keberapa kita bikin kayak gini. Nah, enggak gitu harusnya itu mah harus dari anak gitu, solusinya, bikin jadwalnya. Bahkan mungkin kalau proyek based learning yang asli itu anak itu ada gagalnya, misalnya harus bikin energi misalnya tentang energi alternatif, terus bikin kendaraan yang dari energi alternatif, mereka bikin mobil-mobilan dari yang pakai balon yang pakai tenaga angin jadi bisa maju. Mereka ada gagalnya dulu tapi ada kalanya mereka ketika membuat proyek itu gagal dulu. Oh ternyata bukan gini, kan mereka belajar dari salah, belajar dari mencoba gitu. Tidak diplot harus langsung berhasil gitu. Tapi harus memang mereka di situ, jadi mereka akan menemukan seperti sebuah solusi, memberikan solusi. Jadi mereka kemampuan untuk memecahkan masalahnya itu terasah gitu. Jadi makanya inovatif dan siap gitu untuk menghadapi tantangan abad 21 gitu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan itu ketika membuat proyek learning itu diberi masalah, kemudian mereka menentukan pertanyaan yang mendasar tentang masalah tersebut, kemudian mereka menyusun proyeknya sendiri, merencanakan proyeknya, membuat jadwalnya, kemudian memonitor pekerjaan mereka setiap pertemuan, kemudian kita sebagai guru menguji hasil proyeknya apakah berhasil atau tidak, kayak seperti itu. Oke Teh Ica, terima kasih ya untuk pertanyaan selanjutnya Teh. Ada satu lagi nih. Tadi katanya satu lagi, ternyata ada satu lagi. Mengenai ini Teh, motivasi belajar siswa. Saya tuh menemukan di salah satu kajian literatur bahwa katanya untuk membangkitkan motivasi belajar siswa itu, guru perlu melakukan ice breaking. Itu menurut Teteh sejalan atau tidak Teh? Untuk membangkitkan motivasi harus dilaksanakan ice breaking, gitu Teh. Ya, gimana sejalan. Tanggapannya menurut Teteh? Kalau menurut saya sejalan, apalagi untuk siswa SD, jangankan siswa SD ya, ketika pembelajaran itu panjang, lama, pasti ada kejenuhan-kejenuhan. Memang diperlukan ice breaking itu untuk kita mengumpulkan energi lagi, mengumpulkan motivasi kembali, mengumpulkan semangat lagi, dan supaya anak fokus lagi. Di situ di ice breaking itu anak mengeluarkan energinya yang tadinya mungkin agak bosan atau agak lelah, dibangkitkan lagi motivasi semangatnya melalui ice breaking tersebut. Nah, supaya karena kan pendek ya, apa sih, siswa SD itu perhatiannya pendek, sebentar gitu. Kalau misalnya kita tidak menggunakan ya, kalau tidak menggunakan ice breaking, sebetulnya pembelajaran kita itu kalau gitu terus mereka itu cepat bosan dan akan melakukan aktivitas lain gitu. Kalau misalnya mereka sudah merasa jenuh gitu, makanya dibutuhkan motivasi, dibutuhkan suatu kegiatan yang menumbuhkan motivasi, salah satunya ice breaking. Diberikanlah nyanyian-nyanyian, diberikanlah, kan mereka itu senang bernyanyi, terus senang bergerak, misalnya diberikanlah
ice breaking yang memakai gerakan supaya yang selain untuk supaya tidak bosan, kan ada beberapa anak yang memang dia kinestetik ya, jadi difasilitasi geraknya gitu. Jadi mereka Melalui ice breaking ya Teh. ya melalui ice breaking siswa-siswa yang punya kecenderungan kinestetik kita fasilitasi. Yang punya audio kecenderungan audio kita kan berikan nyanyian-nyanyian, mereka senang gitu. Berarti dapat disimpulkan bahwa ice breaking itu bisa melalui gerakan, melalui nyanyian, Ya. dan melalui apa lagi Teh selain itu? Bisa kegiatan menggambar, misalnya menceritakan. Kamu pikirkan sesuatu yang ada dalam pikiran kamu, gambarlah sesuatu yang ada di pikiran kamu sih. Disuruh menggambar. Kenapa kamu menggambar itu? Itu juga bisa seperti itu. Pokoknya kegiatan yang menyenangkan untuk anak dan mereka sukai gitu. Tapi biasanya umumnya kan nyanyi ya Teh. Nyanyi tepukan biasanya ya Teh ya, yang bikin badan bergerak ya. Iya, yang tadi. Berarti itu lebih ke kinestetik yang tadi kata Teteh ya. Oke Teteh, alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik sama Teteh. Semoga apa yang sudah Teteh sampaikan itu bisa diterapkan oleh saya sebagai guru, karena Teteh adalah guru yang hebat. Makanya saya pilih Teteh untuk menjadi wawancara. Baik Teh, paling saja. Semoga Teteh sehat-sehat ya Teh ya dengan keluarga. Iya, sama-sama Teh Azani, sukses ya. Terima kasih juga sudah memberikan waktunya Teh. Iya. Di stop record aja. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan ya Teh Azani. Insya Allah enggak, kayaknya udah hebat banget nih Teh Ica jawabannya.